Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas buku Aswaja bab 4 dan menjawab soalnya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus, sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seolah ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Hukum bermazhab bagi orang awam wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama. Adapun bagi para mujtahid, maka ia wajib beristihad dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain. Walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat, dan untuk orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid, para ulama berbeda pendapat terkait golongan ini. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan ini sama dengan golongan yang orang awam, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk beristihad. Soal kedua, mengapa kita harus mengikuti mazhabib al-arba'ah bukan mazhabib selainnya? Mengikuti selain mazhab arba'ah bagi umat Islam selain ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya. Di antaranya adalah: 1. Pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. 2. Pendapat yang dinisbahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak muzhabit, batas-batasnya tidak dijelaskan. Soal yang ketiga, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab Hanafi, sumber hukum adalah mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, syariah umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma, qiyas, istihsan, urf, dan masalah mursalah. Mazhab Maliki, sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, amal penduduk Madinah, maslahah mursalah, sad al-jariyah, khuruj min al-khilaf, dan adat. Mazhab Syafi'i, sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. Mazhab Hambali, sumber hukum dalam mazhab ini adalah nas Al-Quran, hadis, ijma, fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati kitab dan sunnah, hadis dhaif, dan qiyas. Soal yang keempat, jelaskan pendapat kebenaran dalam ijtihad. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham wasabubah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahannya tidak ada nas qat'i. Petunjuk lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah akan tetapi menuruti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas dapat dipahami secara ganda. Soal yang kelima, apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya atau meminimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam
mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Soal yang keenam, apa hukum taklid dalam fikih? Taklid dalam masalahnya fikih yaitu wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik adalah campuran adukan dua pendapat sekiranya dari pencampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampurkan adukan pendapatannya, seperti seorang wudhu dengan mengusap bagian kepala dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut sholat baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki, keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i, sholat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, dan alasan Imam Malik sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya melainkan hanya sebagian kepala saja.